Oke, baik. Mari kita belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Langsung saja. Saya akan membahas tentang organ reproduksi pada manusia. Ya, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menyederhanakan penjelasan tentang organ reproduksi pada manusia, di mana manusia itu memiliki hanya ada dua jenis dari manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada gabungan keduanya. Nah, pada organ reproduksi laki-laki, ya, ini sambil saya gambarkan, ini terdiri dari dua bagian secara umum, yaitu ada bagian luar dan bagian dalam. Nah, bagian luar ini ada penis, ya, yang nanti berfungsi sebagai saluran penyalur sperma, ya, atau juga dia sebagai organ kopulasi. Kopulasi itu istilahnya pertemuan antara organ kelamin laki-laki dengan perempuan. Nah, kemudian yang kedua, bagian luar yang kedua ada skrotum, di mana skrotum ini berfungsi menjaga suhu testis. Ya. Kemudian di dalam tadi setelah skrotum, maka kita akan membahas tentang organ bagian dalam. Dimulai dari testis. Testis ini berjumlah sepasang. Fungsinya untuk menghasilkan, ini fungsi testis. Ya. Testis berfungsi penghasil sperma dan juga hormon testosteron. Ya. Nah, setelah sperma dihasilkan, maka sperma akan disimpan sementara, ya. Ini namanya, kita ke sini, epididymis. Ya, ini fungsinya sebagai penyimpan sperma sementara. Ya, ini sperma yang sudah terbentuk, ya, akan disimpan dulu dalam epididymis. Setelah itu akan disalurkan oleh yang namanya vas deferens. Ini vas deferens. Untuk vas deferens ini, ya, ini hanya sebagai penyalur atau penghubung antara epididymis dengan kantung sperma, lalu ke kelenjar prostat, nanti sampai ke uretra, ya. Dia satu saluran. Nanti di saluran vas deferens ini nanti ada yang namanya kantung sperma, atau nama lainnya vesicula seminalis. Nah, ini berfungsi untuk pematangan sperma. Jadi ini adalah kelenjar yang berfungsi untuk pematangan sperma. Ya, karena di dalam vesicula seminalis ini, ya, sperma diberikan nutrisi, ya, untuk lebih berenergi. Nah, ada beberapa nutrisi yang memang
atau zat yang dihasilkan oleh kelenjar vesicula seminalis ini, dia sebenarnya menghasilkan zat makanan ya intinya, seperti misalkan ada enzim prostaglandin ya, kemudian fruktosa, dan juga protein pembekuan ya. Itu nanti ada fungsinya ya, kalian bisa cari fungsinya. Nah, kita fokus ke bagian terlebih dahulu dan fungsi umumnya. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya kelenjar prostat. Ya, ini berfungsi menghasilkan cairan basa. Ada juga sedikit asam. Ya. Menghasilkan cairan basa dan juga ada sedikit asamnya. Ya. Intinya yang namanya cairan basa itu nanti fungsi untuk melindungi dari sperma dari keadaan asam di vagina nantinya. Tetapi sedikit asamnya di sini yaitu berupa sitrat ya, yang dia fungsinya sebagai ATP. ATP itu energi ya, energi. Nah, juga dalam prostat itu dihasilkan enzim-enzim seperti amilase, pepsin ya. Kemudian ada lisozim dan plasmin sebagai antibiotik ya. Nah, sebetulnya di prostat ini ya, ini seperti pertigaan gitu ya. Nah, dari kandung kemih ya, kita tidak bicara kandung kemih sebetulnya, tapi ini menggambarkan saluran urin itu akan menyatu ya, dan persimpangannya ada di kelenjar prostat gitu ya. Makanya ketika ada penyakit misalkan susah buang air kecil dan misalkan sakit, kalau misalkan ini membesar, penyakit disebutnya BPH ya. Ya, nanti kita bahas itu berkaitan dengan penyakit ya. Ini nanti akan mempersempit saluran sehingga terasa kencingnya sakit ya. Jadi itu kelenjar prostat. Jadi prostat itu bukan di sini tapi di dalam sini. Nah, setelah itu ada yang namanya kelenjar koper yang dibilang seperti kacang ini. Kelenjar koper ya, fungsinya untuk menghasilkan cairan basa, lendir ya, lendir dan juga cairan basa. Dia intinya berupa lendir dan juga berupa cairan basa yang bersifat alkali. Yang namanya basa biasanya bersifat alkali, yang fungsinya untuk melindungi si sperma juga. Jadi sebenarnya fungsi cairan basa dari kelenjar yang dihasilkan oleh pria itu berfungsi untuk melindungi sperma dari asam yang ada baik dari sisa urin atau asam yang ada nanti di organ reproduksi wanita ya. Nah, jadi kalau laki-laki lebih kepada dominannya basa gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah saluran uretra. Saluran uretra ini berfungsi untuk menyalurkan sperma dalam hal kaitan ini, tapi juga dia menyalurkan urin ya. Jadi yang namanya uretra itu saluran yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dan juga urin ya, gitu. Nah, tadi bedanya nanti kalau pada wanita tidak satu saluran ya. Jadi kalau pada laki-laki urin dan sperma itu satu saluran ya, yaitu uretra, di mana organ dia di dalam organ dari penis. Oke. Selanjutnya
kita masuk ke pembahasan tentang organ reproduksi wanita.